Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dengan saya Nurmila Syafa. Oke, jadi kali ini kita sudah memasuki sublab yang kedua nih. Oke, kita bisa langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang VLAN dan ranking, HCP server, router on stick, kemudian switch virtual interface, routing IGRP, OSPF, mutual, DNS, web server, dan yang terakhir itu access list ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja untuk instruksinya. Di sini satunya kita seperti biasa akan basic configuration. Nah, di sini seperti biasa ya, kita akan ubah hostname dan kita akan buat passwordnya atau konfigurasi enable secret. Di sini untuk passwordnya itu sama seperti kemarin pada sublab 1, yaitu ID nih. Di sini konfigurasi pada switch dan rootnya. Kita bisa langsung saja di sini pada switch 1 dulu. CLI enable, kemudian consti, lalu hostname-nya enable secret SID. Lanjut pada switch 2-nya enable consti, hostname-nya enable secret ID, lalu switch 3 enable consti, kemudian hostname-nya enable secret SID. Lanjut pada switch 4 enable consti, hostname, switch 4 enable secret SID. Lanjut pada switch 5 enable consti, hostname, enable secret. Pada switch 6 enable hostname, enable secret SID. Oke, lanjut di sini pada MLS-nya juga kita ubah hostname-nya dan juga kita buat password-nya juga. Lalu hostname-nya di sini namanya MLS1, enable secret. Lalu di MLS2-nya enable hostname, nah lanjut kita konfigurasi yang routernya. Enable consti, hostname-nya enable secret SID. Lanjut ini pada router 3 enable consti, hostname, enable secret SID. Di sini pada router 1 lanjut pada router 4-nya lalu yang terakhir pada root 5 di sini tidak terlihat. Nah,
Oke, jika sudah di sini sepertinya sudah semua. Nah, oke, di sini kita bisa lanjut untuk yang part 2-nya. Di sini konfigurasi VLAN dan trunking ada switch 1, 2, dan root 2-nya nih. Yang pertama di sini kita akan buat VLAN-nya. Di sini kita bisa pergi ke switch 1. Oke, kemudian kita buat VLAN 10, 10, 20, 30 dan juga 40-nya nih. VLAN 10, kemudian name-nya VLAN 10. Lanjut kita buat VLAN 20, name-nya juga. Kemudian VLAN 30, name-nya. Dan yang terakhir VLAN 40, name-nya juga. Kemudian kita di sini pada VLAN 10 dia interface-nya 4 dan di sini interface-nya itu 2 dan sebelahnya itu sudah pasti 3. Bisa langsung saja kita masuk ke interface FA0/2 sampai 3. Oh, maaf, di sini saya lupa range. Kemudian kita buat mode akses. Lalu kita masukkan pada VLAN 10-nya nih. Kemudian kita jangan lupa untuk konfigurasi portface-nya. Oke, jika sudah, di sini kita bisa ke VLAN 20. Di sini dia 4 dan juga 5 interface-nya. Di sini kita ganti menjadi 4 dan juga 5. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20-nya nih. Kemudian jangan lupa untuk konfigurasi portface-nya. Kemudian kita akan konfigurasi load VLAN-nya. Di sini dia terhubung pakai FA0/1. Bisa masukkan interface FA0/1, switch port mode trunk. Kemudian kita allowedkan switch port, switch trunk, allowed VLAN. Di sini kita allowedkan VLAN 10 dan juga 20-nya. Jika sudah, kita bisa pergi ke switch 2-nya. Di sini kita akan buat VLAN 30 dan juga 40-nya nih. VLAN 30, name-nya. Lalu VLAN 40. Nah, di sini yang terhubung ke VLAN 30 dia pakai IP 3, FA3 dan juga FA0/2. Bisa masukkan interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode access, switch port access VLAN 30 ya, VLAN 30. Kemudian SPA portface-nya. Nah, lanjut kita masukkan untuk si VLAN 40. Di sini dia pakai IP 4 dan di sebelahnya itu pakai interface 5. Kita bisa masukkan. Lalu mode akses, switch port akses VLAN 40. Lalu kita bisa untuk konfigurasi portface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP di root 2 untuk semua VLAN. Lalu setting DNS-nya. Bisa ke
router 2-nya. Oke. Nah, di sini yang terhubung ke VLAN 10 dan juga 20-nya itu dia melalui interface 1/0. Bisa masukkan saja interface FA1/0. Kemudian kita bisa aktifkan dulu no shutdown. Di sini sudah hijau. Kemudian kita masuk ke sub interface-nya si VLAN 10. Di sini kita sudah masuk, kemudian kita bisa encapsulation dulu. .1Q10 nih. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Di sini untuk IP VLAN 10 itu dia 10.0, berarti kita 10.1 nih. 192.168.10.1. Di sini /24 berarti 255.0 nih. Kemudian kita bisa masuk ke sub interface-nya 20. Kemudian encapsulation-nya jangan lupa. Terus masukkan IP-nya. Di sini IP-nya 20. Berarti 20.1. Kemudian yang terhubung ke VLAN 30 dan juga 40-nya. Di sini dia melalui FA0/0 nih. Kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface FA00-nya. 0/0. Kita bisa aktifkan dulu. Kemudian kita bisa masuk ke sub interface-nya VLAN 30 dan juga 40. Interface. Nah, ini .30. Lalu encapsulation-nya jangan lupa. Lalu kita bisa masukkan IP-nya nih. Di sini berarti IP-nya 30.1. Lanjut kita bisa masuk ke yang 40. Kemudian di sini encapsulation-nya, baru IP-nya nih. Selanjutnya di sini kita konfigurasi DHCP server di router 2. Kita bisa ke router 2. Oke, di sini kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa langsung konfigurasi DHCP-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 dulu. Kemudian networknya. Di sini networknya 10.0, 192.168.10.0, 255.0. Kemudian default routernya di sini kita pakai 10.1. Kemudian DNS servernya. Nah, di sini di perintahnya DNS servernya kita pakai yang 100.2 nih. 192.168.100.2. Kita bisa enter. Selanjutnya kita di sini exit dulu. Selanjutnya kita buat di IP DHCP pada VLAN 20. Kemudian networknya di sini kita bisa gantikan. Kemudian default routernya di sini kita ganti juga. Lalu DNS-nya exit. Kemudian lanjut pada 30-nya. Networknya jangan lupa. Defaultnya kita ganti juga. Kemudian DNS-nya exit. Kemudian IP DHCP pool yang terakhir pada VLAN 40-nya nih. Networknya kita ganti
Di sini kita juga ganti. Kemudian DNS-nya masih sama. Nah, selanjutnya kita bisa cek pada PC-nya. Di sini pada PC 0, pada VLAN 20 kita coba. Oke, di sini sudah successful. Kita coba pada VLAN 10, pada PC 1. Oke, di sini sudah successful. Lanjut pada VLAN 30-nya. DHCP. Oke, di sini sudah successful. Lanjut pada PC 6 di VLAN 40. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Di sini misal saya akan coba kirimkan paket dari VLAN 20 ke PC 6 alias VLAN 40. Nah, di sini untuk awal-awal pasti akan violet. Kita bisa coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Oh iya, di sini saya akan coba cek resultnya. Oke, di sini di router 2-nya pada DHCP server pada excluded addresses itu masih X ya teman-teman. Nah, ini tuh kenapa masih X? Karena kita akan mengecualikan IP tersebut. Jadi agar tidak dipakai oleh si PC teman-teman. Karena IP ini kan kita sudah pakai sebagai gateway. Jadi seperti itu. Kita bisa di X saja. Kita kembali ke router 2-nya. Nah, di sini kita X dulu. Lalu kita bisa ketikkan IP DHCP excluded 192.168.10.1. Lanjut pada 20. Lalu 30-nya dan yang terakhir 40. Kita bisa cek. Nah, oke, di sini sudah centang semua ya, teman-teman. Oke, kita bisa lanjutkan. Untuk yang part 3-nya, kita akan konfigurasi VLAN trunking pada switch 3, 4, dan juga router 3-nya nih. Nah, yang ini sebelah sini. Nah, di sini kita sama akan buat VLAN dan sesuaikan namanya. Kita bisa ke switch 3. Di sini enable, di sini SID, consti. Kemudian di sini kita buat VLAN 50 dan juga 60-nya nih. VLAN 50, kemudian name-nya. Kemudian kita buat VLAN 60, lalu name-nya nih. Kemudian kita bisa masukkan di sini masukkan interface dari VLAN 50. Di sini dia pakai IP 3 FA0/3, lalu di sebelahnya itu FA0/2. Interface range FA0/2 sampai 3, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 50-nya nih. Kemudian kita konfigurasi port flash. Oke, lanjut di sini kita masukkan untuk yang VLAN sini kita masukkan untuk VLAN 60-nya. Di sini dia pakai 4 dan di sebelahnya itu 5. Kita bisa masuk interface range-nya.
Di sini kita ganti 4, kemudian di sebelahnya 5. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN-nya 60. Kemudian spanning tree port phase. Oke, kemudian kita bisa masuk ke FA06 untuk mode terang. Interface FA0/6 switch port mode terang. Kemudian pada FA0/1 jangan lupa kita mode terang juga. Interface FA0/1 switch port mode terang. Kemudian switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60 nya nih. Nah, kemudian kita bisa lanjut untuk ke switch 4-nya. Di sini enable, kemudian SID, pasti. Lalu kita seperti tadi kita buat VLAN-nya, name, kemudian 60. Kemudian di sini kita masukkan interface-nya. Di sini dia pakai interface 2 dan di sebelahnya itu 3. Kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian kita buat mode akses. Lalu kita bisa masukkan pada VLAN 50. Lanjut pada interface 4 dan juga 5. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60-nya nih. Kemudian oh ya, di sini saya lupa untuk port phase-nya. Di sini pada interface 2 sampai 3-nya spanning tree port phase. Nah, lanjut kita bisa masuk ke interface FA0/1 untuk mengalowkan. Oh maaf, di sini saya lupa VLAN-nya. Selanjutnya kita di sini bisa pergi ke router 3. Enable SID pasti. Nah, di sini yang terhubung melalui VLAN 50 dan 60-nya itu lewat FA00 nih. Kita bisa masuk ke interface FA0/0. Kemudian kita bisa aktifkan. Oke, di sini sudah hijau. Kemudian kita akan masuk ke sub interface-nya VLAN 50 dan juga 60-nya nih. .50. Kemudian kita bisa ketikkan encapsulation .1Q50, baru IP-nya nih 192.168.50.1 dengan subnet mask 255.0. Lanjut pada VLAN 60, lalu encapsulation-nya, lalu IP-nya nih. Selanjutnya kita konfigurasikan DHCP-nya. Exit, IP DHCP pool, VLAN 50. Kemudian networknya 192.168.50.0, 255.0. Default router 92.168.50.1. DNS di sini 100.2.
Lanjut kita IP DHCP pool pada VLAN 60-nya nih. Di sini 60, kemudian default routernya, kemudian DNS-nya. Lanjut kita coba pada IPC-nya HCP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di bawahnya successful juga. Lanjut pada sebelahnya. HCP kita bisa tunggu. Oke, sudah successful. Lanjut di bawahnya. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba kirimkan paket. Sini awal-awal violet, bisa coba lagi. Oke, di sini sudah successful. Nah, di sini saya akan cek resultnya. Oke, di sini excluded-nya belum ya teman-teman. Di sini kita akan mengecualikan IP-nya seperti tadi. Kita bisa kembali ke router 3. Lalu IP DHCP excluded 192. Lalu yang 60-nya. Kita bisa cek. Oke, di sini sudah centang ya, teman-teman. Kita bisa lanjut untuk konfigurasi berikutnya. Di sini pada part 4 kita konfigurasi seperti tadi. Tapi di sini pada switch 5, 6 dan MLS-nya nih. Berarti sebelah sini ya, teman-teman. Kita akan buat VLAN-nya seperti tadi. Oke, di sini kita bisa masuk saja pada switch 5-nya. Di sini kita akan buat VLAN 70 dan juga 80. VLAN 70 name, lalu 80. Lalu di sini kita masukkan di sini pada VLAN 70-nya dia pakai FA2, lalu sebelahnya 3, di sini 4 dan juga 5. Interface FA0/2 sampai 3. Saya lupa range-nya. Kemudian switch port, mode access, switch port access VLAN 70. Kemudian SPAPO. Lalu kita masuk pada 4 dan 5. Lalu switch port mode akses, lalu kita masukkan pada VLAN 80. Lalu jangan lupa port face-nya. Oke, di sini kita bisa masuk pada FA1. Interface FA0/1. Switch port yang kita akan allow 70 dan 80-nya nih. Oke, jika sudah, kita bisa pergi ke switch 6-nya. Di sini kita buat VLAN Di sini kita buat VLAN 70.
Lalu VLAN 80-nya Oke, di sini pada VLAN 70 dia interface 2, lalu di sebelahnya 3, lalu 4 dan 5, dan di sini 6, lalu di sini 7 dan 8. Kita bisa langsung saja interface FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, VLAN 70 SPAPO. Lanjut kita ke interface FA 4 dan 5 nya. Switchport mode akses, VLAN 80 port face nya. Lanjut pada 90 interface range FA0/6 sampai 8. Switchport mode akses, VLAN 90 spanning tree port face. Kemudian di sini FA0/1 kita bisa masuk. Lalu kita alowkan. Oh, di sini saya VLAN-nya. Oke, jika sudah, kita bisa pergi ke MLS-nya. Kemudian kita buat VLAN 70. Kemudian 80. nya. Selanjutnya di sini kita akan buat IP-nya di sini, tapi kita akan menggunakan alamat address. Jadi seperti ini, interface VLAN 70-nya. Kemudian baru kita masukkan IP-nya. Di sini IP-nya, di sini networknya 70.0, berarti 70.1. 255. Lanjut kita pada interface 80-nya. Lalu IP-nya lanjut yang terakhir pada VLAN 90. Bisa exit. Selanjutnya di sini kita buat DHCP-nya nih. IP DHCP pool VLAN 70. Kemudian networknya 70.0.255. Kemudian default routernya dan DNS-nya. Di sini 100.2. Lanjut kita DHCP pool pada VLAN 80 nih. Networknya di sini kita ganti. Kemudian default routernya di sini kita ganti. Dan yang terakhir DNS-nya. Lalu pada VLAN 90 kemudian defaultnya dan DNS-nya.
Oke, jika sudah, kita akan menerangkan pada FA3 dan juga FA0/2-nya nih agar bisa terhubung pada VLAN-nya. Kita bisa masuk saja pada di sini, kita masuk dulu pada FA0/3-nya. Oh ya, sebelum mode terang kita bisa encapsulation dulu, berarti switch port terang encapsulation .1Q, baru kita bisa mode terang. Kemudian pada FA2 kita bisa masuk pada lalu mode terang. Oh iya, di sini saya belum allowedkan. Di sini pada FA2 kita akan allowed 70 sampai 80. Switch port terang, allowed VLAN 70 sampai 80. Selanjutnya di sini pada FA3 berarti 70, 80 dan 90-nya nih. Interface FA0/3, switch port terang, allowed VLAN 70 sampai 90. Kemudian di sini yang mengarah ke routernya di sini FA0/1 bisa mode terang. Interface FA0/1. Kemudian switch port terang encapsulation .1Q, switch port mode terang. Oh ya, jika sudah kita bisa ke PC-nya. Sini pada VLAN 70-nya IP, kemudian DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian pada VLAN 80-nya DHCP. Oke, di sini juga sudah successful. Kemudian pada 90 Oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Oh ya, di sini saya bisa lihat nah, di sini excluded-nya kita akan mengecualikan ya, teman-teman. Di sini pada MLS1 kita akan mengekskludedkan IP. Oh ya, di sini bisa exit IP DHCP excluded 192.168. Tadi yang di excluded pada MLS1 itu 70.1 sampai 90. 70.1 lalu 80. Selanjutnya di sini kita ke part 5, yaitu kita akan konfigurasi VLAN pada MLS2. Kita bisa buka. Kemudian di sini kita bisa enable, lalu SID, consti. Kemudian di sini kita buat VLAN-nya. Di sini VLAN-nya itu VLAN 100. VLAN 100. Lalu name-nya 100. Kemudian di sini kita masuk interface 1 dan juga 2. Interface interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode akses. Lalu kita masukkan pada VLAN 100-nya. VLAN 100. Kemudian port face-nya. Kemudian di sini kita masuk ke interface VLAN 100-nya. Lalu kita akan buat gateway-nya nih. IP add 192.168.100.1.255.0.
Kemudian di sini kita akan konfigurasi alamat IP secara manual. Jadi tidak pakai DHCP ya teman-teman. Sini di desktopnya. Untuk server DNS kita pakai 192.168.1 kemudian titik 2. Nah, lalu defaultnya tadi 100.1. Nah, di sini untuk DNS-nya itu sama ya, teman-teman. Lanjut pada webnya. Kita ke IP 192.168.100.3 berarti. Lalu gateway-nya, lalu DNS-nya sama seperti tadi. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke part 6. Kita akan konfigurasi point-to-point addressing between router dan MLS 2-nya nih. Kemudian di sini kita bisa lakukan konektivitas, bisa ping ke MLS. Kita coba. Oke, di sini untuk awal-awal memang akan silent. Kita coba lagi. Nah, maka di sini hasilnya akan successful ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa konfigurasi point-to-point addressing between router dan MLS. Di sini kita akan konfigurasikan IP address pada semua router dan multi-layer switch. Berarti sebelah sini kita bisa lihat untuk IP-nya. Oke, berarti di sebelah sini ya teman-teman. Di sini berarti FA03 itu 10.18, lalu di FA4 10.22. Kita bisa masuk pada MLS 2-nya. Di sini kita masuk pada FA0/3. Oh ya, di sini sebelum kalian masuk pada IP-nya, pastikan kalian bisa no switch port. Baru kita bisa masukkan IP-nya nih. Nah, lanjut pada interface FA4. Di sini IP-nya itu 22. Kita bisa ganti. Dua. Oh ya, di sini bisa no shutdown. Lalu di FA03 saya lupa no shutdown. Oke, di sini jika sudah berarti kita konfigurasi yang di router 4 dan juga router 5-nya nih. Oke, di sini tidak kelihatan, kita bisa geser-geser saja. Oke, di sini pada router 4 itu pada FA00 itu IP-nya 10.17 dan pada serial 2/0 itu IP-nya 10.10 nih. Kita bisa masuk saja. Oke, di sini kita bisa enable. Oke, di sini kita bisa masuk pada interface FA00, lalu IP-nya 10 17 255 252. Kemudian kita beralih pada serialnya. Kita bisa masuk ke interface serial 2/0. Di sini IP-nya itu 10.10. IP at 10 255. Kita aktifkan. Selanjutnya di sini pada router 5-nya. Di sini pada FA00 itu IP-nya 10.21. Enable. Kemudian FA00, lalu IP-nya tadi 10.21 255. Kita bisa aktifkan.
Lanjut kita bisa ke serial 2/0, itu IP-nya 10.14. Interface serial 2/0, IP-nya kita bisa cek lagi. Oke, di sini benar. Lalu kita bisa aktifkan. Oke, selanjutnya kita di router satunya. Di sini ada yang mengarah ke sana, lalu ke sana juga. Di sini yang mengarah ke sana dan juga ada yang ke sana. Di sini saya akan mengarah ke router 4 dulu. Oke. Di sini dia pakai yang 2/0 dengan IP 10.9, teman-teman. Kita bisa masuk, enable SID, kemudian consti, lalu kita masuk ke interface serial 2/0. Lalu IP-nya tadi 10.9, 10.10.10.9 255. Kita aktifkan. Oke, di sini jalur hijau. Kemudian yang mengarah ke router 5-nya di sini dia pakai yang 14 nih, teman-teman. Berarti dia ikutnya interface 3. Interface serial 3/0 10.13. IP at 10.10.10.13 255. Kita aktifkan. Oke, lanjut yang mengarah ke router 2-nya. Di sini dia pakai interface FA 5.0. Interface FA 5/0. Lalu di sini IP-nya dia pakai yang 10.1. IP at 10.10.10.1 255. Kita aktifkan. Lalu yang mengarah ke bawah alias router 3. Di sini dia pakai FA 4 dengan IP 10.5. Interface FA 4/0. IP at 10.10.10 tadi 5. Oh, maaf. No check. Kemudian kita bisa konfigurasi pada router 2-nya. Di sini dia yang mengarah ke router 1 itu pakai yang FA 4. Terus IP-nya 10.2. Kita cek kembali. Oke, sudah benar. Kemudian kita bisa aktifkan. Oke, di sini sudah aktif. Kemudian kita bisa yang ke router 3.
FID, kemudian consti, lalu kita masuk pada FA4/0 dengan IP tadi yang ini berarti 10 yang 10.6 IP at 10.10.10.6 255 kita aktifkan. Oke, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa lanjut untuk part 7-nya. Kita akan konfigurasi EIGRP pada router 1, 2, 3 dan MLS-nya nih. Di sini kita bisa ke router 1 dulu. Oke, di sini kita bisa exit, lalu kita bisa ketikkan perintah router EIGRP. Di sini kita pakai 10. Kemudian bisa di enter, lalu networknya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat di sini network yang mengarah ke router 1 itu ada FA5/0 dan 4/0. Nah, di sini kita akan mengaktifkan. Nah, di sini pada FA5/0 dan FA4/0 itu kan IP-nya 10.1 dan 10.2. Jadi sudah jelas ya teman-teman, di sini untuk networknya dia ikutnya 10.1. Masukkan networknya dulu. Masukkan EIGRP pada router 1. Ini ada bagian FA5/0 dan juga FA4/0. Kita lihat ada FA5/0. Di sini ada IP 10.1 dan 10.2. Apakah networknya sudah aktif 10.1? Kita masukkan dulu. 10.10 Kita bisa ke router 1 lagi. Di sini networknya kita tulis yang 10.10.10.1. Lalu wildcard-nya 0000, karena di sini 10.10 berarti sudah jelas untuk wildcard-nya itu .3. Lanjut networknya. Oke, lanjut di sini berarti yang di bawah ini ya teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk FA4 dan FA4 pada bagian sini. Nah, di sini kan IP-nya ada 10.5 dan juga 10.6. Berarti sudah jelas ya teman-teman, untuk networknya itu berarti 10.4. Nah, itu sudah saya pernah jelaskan pada Superlab 1. Kita bisa masukkan 10.10.10.4 dengan wildcard .3. Kita bisa di enter. Lalu di sini disuruh disable auto summary, berarti untuk perintahnya seperti ini, no auto strip. Kita bisa sini sudah di zoom. Lanjut kita bisa konfigurasi pada router 2-nya. Oke, di sini kita bisa exit, kemudian router EIGRP 10. Nah, lalu di sini untuk networknya sudah jelas ya 10.1. Network 10.10.10.1 wildcard-nya. Kita bisa di enter. Oke, di sini dia sudah aktif. Kemudian kita bisa lihat do show IP router. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Lanjut kita konfigurasi yang ini pada router 3. Oke, di sini kita bisa exit, lalu router EIGRP 10. Kemudian networknya, tadi networknya kan 5 dan 6, berarti 4 ya. 10.4 dengan wildcard 00.3. Kemudian di sini network yang bagian sini teman-teman, FA1/0 dan FA0/1. Oh ya, maaf, di sini saya belum mengaktifkannya. Di sini saya akan aktifkan dulu pada FA1. Di sini saya exit dulu. Kita masuk ke interface FA1/0. Lalu IP-nya 10.10.10.10
25. Oh iya, 255. Oke. Lalu kita kembali ke router OSPF, router EIGRP. Oke, di sini sudah hijau ya teman-teman. Oke, di sini networknya yang 10.4 sudah saya aktifkan. Nah, lanjut di sini berarti networknya yang sebelah sini ya teman-teman, pada FA1/0 dan FA0/1. Nah, di sini pada IP FA1/0 itu IP-nya 10.25 dan di FA0/1 itu IP-nya 10.26. Berarti sudah jelas untuk networknya, berarti dia ikutnya 10.24. Oh maaf, di sini ke router 3. Di sini networknya 10.10.10.24 dengan wildcard 00.3. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginterface VLAN-VLAN-nya nih. Di sini VLAN yang terhubung ke router itu ada VLAN 50, 60, 70, 80 dan juga 90-nya nih. Kita bisa masukkan saja. Di sini 192.168.50.0, lalu wildcard-nya itu kalau di sini 192 berarti sudah jelas, berarti 255. Lanjut untuk VLAN 60, lalu VLAN 70, lalu VLAN 80, dan yang terakhir VLAN 90 nih. Kemudian di sini kita akan menginterface untuk MLS 1-nya nih teman-teman. Kita bisa ke MLS 1. Di sini kita bisa enable, lalu SID, kemudian consti. Oh ya, di sini sebelum kalian melakukan router EIGRP, kalian ketikkan dulu IP routing. Kemudian baru router EIGRP 10. Lalu kita masukkan networknya. Di sini networknya berarti sudah jelas 24. 10 10 10 24 0 0 0 3. Selanjutnya kita akan menginterface VLAN-nya. Di sini VLAN 70, 80 dan juga 90-nya nih. Kita bisa ketikkan saja network 192.168. Di sini VLAN-nya itu 70. 70.0 255. Lanjut untuk VLAN si 80 dan yang terakhir VLAN 90 nih. Selanjutnya, oh ya, di sini pada router 2 saya belum menginterfacekan VLAN 10, 20 dan juga 30-nya nih. Kita bisa ke router 2. Di sini saya perkecilkan saja. Nah, oke, di sini kita bisa masukkan network si 10, 20, 30 dan 40-nya nih. 192.168.10.0 wildcard-nya. Lalu yang 20, lalu 30 dan yang terakhir 40 nih. Oke, kemudian kita bisa ke router 1, kita bisa lihat dengan perintah do show IP router. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Oh ya, tadi pada MLS 1 saya lupa, pada FA0/1 itu saya lupa memasukkan IP 10.26 nih teman-teman. Oke, selanjutnya di sini pada part 8 kita akan konfigurasi OSPF pada router 1, 4, 5 dan MLS 2-nya nih. Berarti sebelah sini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa masuk pada router 1-nya. Di sini kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan router OSPF. Di sini ID-nya 1 berarti 1. Oke, di sini kita bisa lihat pada bagian serial sini. Di sini pada serial 2 dan 2. Di sini IP-nya 10.9. Lalu di sini 10.10 berarti untuk networknya sudah jelas, berarti dia ikutnya 8 nih teman-teman. Kita bisa ketikkan network
10.10.10.8. Kemudian jangan lupa wildcard-nya. Nah, di sini pada OSPF kita bisa kasih areanya. Kemudian bisa di enter. Selanjutnya yang mengarah ke router 5-nya berarti serial 3 dan serial 2. Di sini untuk IP-nya di sini 13 dan 14 berarti dia ikutnya 12 nih. 12. Oke, jika sudah kita bisa ke router 4-nya. Ini kita perkecilkan saja. Enable SID consti, kemudian router OSPF 1, lalu networknya di sini tadi 8 ya teman-teman. 10.10.10.8 wildcard-nya, lalu areanya 0. Selanjutnya di sini yang mengarah ke MLS-nya berarti MLS 2 di sini FA00 dan 3. Di sini 10.17 dan 10.18 berarti dia ikutnya 10.16 ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti saja. Oke, jika sudah kita bisa pergi ke router 5-nya. Di sini saya perkecilkan saja. Di sini enable SID kemudian consti. Di sini yang mengarah ke sini tadi ikutnya berarti 12. Kita bisa masuk ke router OSPF 1. Lalu tadi networknya 10.10.10.12 dengan wildcard 000 area 0. Lalu yang mengarah ke sini ini FA-nya 22 dan ini 21. Berarti sudah jelas ya teman-teman, ini networknya 20. Ini kita ganti. Oke, selanjutnya pada MLS-nya. Sini saya perkecil. Di sini enable SID kemudian consti. Lalu yang mengarah ke sini dulu FA 3 dan 00 berarti dia ikutnya 16 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Oh iya maaf, di sini IP routingnya. Nah, baru router OSPF 1. Lalu tadi IP 00 itu 17 dan 18 berarti dia ikutnya 16 ya teman-teman. 10.10.10.16 3 area 0. Kemudian yang mengarah ke sini tadi 20 networknya. Kita bisa ganti. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengadvertise VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan network 192.168. Di sini VLAN-nya itu VLAN 100. Di sini titik 0. Kemudian wildcard-nya itu 255 dan areanya itu area 0. Kemudian bisa di enter. Selanjutnya kita coba cek pada router 1 dan router 4-nya. Di sini kita coba do show. Di sini kita bisa exit. Do show IP router. Oke, di sini sudah ada OSPF-nya. Kemudian pada router 4 kita coba cek. Di sini kita exit. Kemudian kita coba do show IP router. Oke, di sini juga sudah ada OSPF-nya ya teman-teman. Nah, itu artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi yang OSPF-nya. Sudah, kita bisa lanjut untuk ke part 9-nya, yaitu kita akan konfigurasi mutual redistribution pada router 1 nih teman-teman. Nah, maksud dari mutual redistribution itu apa sih? Nah, jadi
di sini kan itu terdapat router OSPF dan juga EIGRP nih. Nah, mereka itu akan bisa saling komunikasi. Nah, makanya di sini kita memerlukan yang namanya mutual redistribution nih, teman-teman. Oke, kita bisa mulai di router satunya. Di sini kita bisa masuk misal pada router EIGRP 10. Kemudian di sini kita bisa ketikkan, nah di sini kita akan meredistribusi apa? Nah, kita akan meredistribusikan si OSPF-nya nih, OSPF 1. Kemudian kita masukkan metriknya, lalu kita bisa ketikkan 1 sebanyak 5 kali. Nah, dikasih spasi, kita bisa 1 lagi, kemudian bisa di enter. Nah, selanjutnya kita bisa masuk giliran pada router OSPF-nya nih. Kemudian di sini kita akan kebalikannya, yaitu kita akan meredistribusi EIGRP-nya nih. EIGRP, nah EIGRP itu ada di mana? Di 10. Kemudian di sini kita tambahkan subnetnya. Jika sudah, kita bisa di exit. Sini kita bisa cek resultnya. Oke, di sini, oh ya, di sini auto summary-nya pada router ini 3 tadi assessment, sebentar, EIGRP. Router EIGRP 10 no auto sum. Oke, kita bisa cek lagi. Oke, di sini. Oke, di sini sudah benar ya, teman-teman. Oh, tadi saya ada kesalahan pada router 5-nya. Di sini saya tadi belum menuliskan untuk networknya pada network ini antara 21 dan 22-nya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita konfigurasi DNS dan web servernya nih. Oke, di sini kita konfigurasi DNS, berarti kita bisa masuk ke DNS-nya nih, yang ini. Kemudian bisa pergi ke service. Nah, lalu kita bisa pergi ke DNS-nya nih. Di sini pastikan kalian aktif. Lalu di sini kita buat record untuk akademi sekolahan ID nih. Akademi, di sini untuk name-nya akademi.sekolahan.id. Kemudian dengan IP 192.168.100.3. Di sini untuk type-nya sudah jelas ya, record. Kemudian bisa di add. Kemudian di sini kita buat si name-nya. Di sini untuk name-nya kita pakai yang akademi.sekolahan.id. Lalu dengan hostname-nya itu akademi.sekolahan.id. akademi.sekolahan.id. Kemudian bisa di add. Selanjutnya di sini kita konfigurasi web servernya. Kita bisa ke web server untuk menampilkan welcome to sekolahan ID. Berarti kita sudah ke HTTP. Selanjutnya kita bisa ke indeksnya. Lalu di sini Cisco paket tracernya bisa kita hapus saja. Di sini kita bisa ganti menjadi welcome to akademi.sekolahan.id. Oke, di sini kita bisa save. Di sini tidak terlihat. Nah, ini kita bisa save. Yes. Selanjutnya kita bisa lakukan konektivitasnya. Di sini saya akan coba di VLAN 90 saja. Di sini sudah ada IP-nya.
Di sini kita coba ping Akademi Sekolahan ID. Akademi.sekolahan.id nih. Kita bisa kemudian kita bisa tunggu. Di sini emang untuk awal-awal dia akan request time on, nah tapi lama-lama dia akan reply from, yaitu artinya konfigurasinya itu sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba untuk pengujiannya di pengujian yang webnya nih. Kita bisa coba di Freelance 10. Kemudian kita bisa ke web browser. Sini kita bisa ketikkan www.akademisekolahan.id nih. Kita bisa go. Oke, di sini kita sudah masuk pada welcome to Akademi Sekolahan ID. Itu berarti untuk konfigurasi web server kita itu telah berhasil ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan yang terakhir konfigurasi access list. Nah, di sini dia dimintanya untuk memblokir di MLS-nya nih. Oke, di sini kita bisa enable, kemudian SID, kemudian positif. Di sini kita langsung saja untuk blokirnya kita bisa ketikkan IP, kemudian access list, kemudian extended. Nah, di sini dia disuruh blok dengan nama block_http. Ini kita bisa tuliskan saja block_http. Kemudian bisa di enter. Kemudian kita bisa kasih perintah deny TCP. Nah, TCP itu adalah layar milik si HTTP ya, teman-teman. Kemudian ini, kemudian IP kita bisa ketikkan IP milik si VLAN 100 ya, teman-teman. 192.168, kemudian .100, kemudian .0. Ini networknya si VLAN 100. Kemudian wildcard-nya, kemudian EQ80. Nah, EQ80 ini artinya kita akan memblokir TCP pada port 80 alias HTTP-nya. Kemudian bisa di enter. Nah, di sini saya akan menambahkan untuk permit-nya. Di sini kita bisa ketikkan permit IP any. Kemudian di sini kita masuk pada VLAN 100-nya. Di sini kita akan membuat IP access group-nya dengan nama block_http. Lalu di sini kita pilih yang out. Oke, jika sudah, kita bisa coba cek di Freelance 90. Kita akan membuka webnya. Di sini pada web browsernya. Oke, di sini kita bisa ketikkan tadi www-nya www.akademi.sekolahan.id nih, kita bisa coba go. Oke, di sini maka tidak bisa ya teman-teman karena tadi sudah kita blokir. Nah, tapi kita coba di sini kita tambahkan untuk S. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman welcome to sekolahan ID karena tadi kita itu memblokir yang HTTP sedangkan untuk HTTPS kita tidak diblokir. Oke, di sini sepertinya sudah semua. Kemudian di sini completion-nya juga sudah 100. Lalu untuk cek result-nya sudah congratulations. Nah, baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Superlab 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.